Shalom, sekali lagi saudaraku yang terkasih. Kita bersyukur ya, kita aman, terproteksi sempurna. Minggu-minggu ini, terakhir ini kita mendengar, kita kenakan semua armor of God, ya, selengkap senjata Allah, berarti tersedia, yaitu gospel truth, tentang kebenaran-kebenaran Injil, ya, belt of truth, itu ikat pinggang yang nyaman, yang Pastor Pin sampaikan, ya, kita hidup benar-benar rileks, nyaman, tenang, tentram, luar biasa, ya. Baju sirah righteousness juga, bahasa Indonesia keadilan disebutnya, breastplate of righteousness, yang menjaga semua, bahkan isi dalaman kita, gitu ya, tubuh kita tuh. Kalau Tuhan membentengi kita, atau atar tuh ya, melindungi kita seperti perisai, itu seluruhnya, saudara. Dikeluarin lagi sama Mika, ya. Tapi kita bersyukur ya, bahwa ketika kita kenakan, yang lagi fokusnya kan kebenaran itu, kebenaran hadiah. Sama-sama saus, jangan lupa ya, kebenaran itu bukan kebenaran kita, kebenaran Allah. Karena kebenaran Allah itu ya kebenaran hadiah, bukan kebenaran diri. Kebenaran manusia berdosa yang bangkrut nggak laku, saudara. Kesalehan kita seperti kain kotor. Ya, tapi kebenaran Allah sempurna, kebenaran Tuhan. Dan ketika kita kenakan kebenaran, shalom kita bertumbuh. Nah, fokus kita akan melihat shalom, shalom, atau perfect peace, damai sejahtera yang sempurna di tengah-tengah sekeliling yang bergelora, deru perang, kabar-kabar perang, atau situasi keuangan, krisis. Itu di luar saudara. Di dalam saudara perfect peace. Kita ulangi lagi ya, Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, sama-sama 3 kali katakan kebenaran, kebenaran, kebenaran. Ya, kalau kita bicara kebenaran, righteousness, itu bukan kebenaran kita, tapi kebenaran Allah. Di situ tumbuh damai sejahtera. Mahal sekarang damai sejahtera. Dunia ini lagi nggak tenang, ya, musuh menyerang, ya. Damai itu nggak bisa dibeli di toko damai juga, langka, ya. Damainya dunia nggak perfect, nggak sempurna. Damai-damai tapi gersang katanya. Itu damainya dunia. Tapi akibat kebenaran, tambahkan lagi, udah tumbuh damai sejahtera, semakin besar damai sejahtera, kita terima kebenaran, setiap hari Minggu. Saudara jangan berkata gini, bosen. Saudara, kita selalu ingat ya, kita makan tiap hari, makan nasi, jangan bilang bosen. Kita nggak bisa pakai kekuatan atau energi makanan kemarin bahkan. Udah sekenyang-kenyang makan nih, wah, udah kenyang banget lah, saya 3 hari nggak makan juga bisa nih. Bohong saudara. Sekenyang-kenyang makan, besok pagi udah lapar lagi. Ya, dan nggak bisa pakai energi yang makanan yang kemarin. Ya, akibat kebenaran ada ketenangan dan ketentraman. Quietness, tenang, ya kan, damai, rest, tentram. Ya. Assurance, tentram itu bicara ada jaminan gitu. Secure. Untuk selama-lamanya. Continue, berkelanjutan selama-lamanya. Mahal nih ayat. Ya, setiap orang membutuhkan. Ada orang punya uang banyak, orang punya rumah bagus. Dulu saya pernah di Jakarta ya, di Pantai Mutiara tuh, rumahnya kan mewah-mewah, bagus-bagus. Ya. Suami istri masih muda, ganteng, cantik. Tapi suaminya bilang, Pak Melki, rumahnya segini gede. Iya sih, segini bagus, udah kayak istana aja. Tapi tahu nggak Pak Melki, nggak ada 1 hari pun, dia bilang, nggak ada 1 hari pun piring nggak terbang katanya. Bulu, pas saya lihat pajangannya banyak piring-piring yang Cina yang gede-gede itu, gimana kalau piring segede itu terbang? Maksudnya terjadi pertengkaran, perselisihan. Nggak ada damai, saudara. Dengan uang sebanyak itu nggak bisa damai, nggak bisa tidur.
nggak bisa tenang, nggak bisa tentram. Saudara punya rahasianya. Saudara cuma dengar Yesus. Saudara nyanyikan Yesua, Yahweh Yesua. Saudara terima keselamatan. Saudara terima kebenaran hadiah. Tadi saudara baca efeknya apa? Berakibat apa? Ketenangan, ketentraman. Luar biasa ya. Waduh, mahal. Tapi saudara punya, luar biasa. Nah, makanya kita mulai dari Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Ayat 6 bilang, ayat 6 bagian A dulu ya. Satu bagian ini aja dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Don't be anxious for nothing. Dibilang tuh. Be anxious for nothing, apapun juga. Sama-sama katakan apapun juga. Kata etimologinya dalam bahasa Yunani, dia bilang apa? Kalau anxious itu khawatir, cemas, itu torn apart. Kayak apa tuh? Kayak robek-robek gitu, pecah-pecah. Drawn in every direction, pecah, mencar gitu. Makanya nggak tenang. Makanya nggak bisa tidur. Sebaliknya kita diberikan apa? Diberkati pada waktu tidur. Artinya apa? Berkat tidur berkualitas. Tidur, karena ada tidur nggak berkualitas ya. Tidur sih tidur gitu. Cuman bangun-bangun terus. Orang bilang nggak bisa tidur. Bukannya tadi merem? Nggak bisa pulas. Ya kan? Padahal itu berkat. Cut into pieces through distraction, ya, terganggu gitu, distract aja, nggak bisa fokus pikirannya, nggak bisa fokus, nggak bisa ngerti kalau nggak bisa fokus, pecah berkeping-keping jiwanya, emosinya, secara emosi. Saudara, waduh, orang kalau nggak menghargai ini, maksudnya nggak menghargai shalom dari Tuhan. Kebayang kan? Kalau yang di Bandung tahu tuh, ada nama Kristen Samuel. Datengin dokter, mau dibunuh, saudara. Kenapa tuh orang? Nggak tenang, saudara. Nggak punya shalom seperti saudara dan saya. Tapi Tuhan mau kita fokus kepada Yesus. Nanti kita lihat ya, shalom Tuhan itu sebaliknya. Irene bahasa Yunani ya. Itu malah menyatukan, menjadikan kita utuh. Sama-sama karena utuh. Khawatir itu membuat Amsal 12 ayat 25 bilang apa? Kekhawatiran dalam hati itu membungkukkan orang. Tahu saudara orang bungkuk, kalau jalannya bungkuk gini, matanya cuma lihat ke bawah. Nggak bisa lihat ke atas. Looking down tuh bahasa Hebrew-nya, Ibrani juga. Yang membungkukkan orang. Tapi perkataan yang baik, good word, ya kan? Perkataan good news yang saudara dengar, perkataan Tuhan tuh mengembirakan. Saudara, ketika saudara diserang dari luar, khawatir A, khawatir B, apa aja nih? Khawatir bisa apa aja. Cemas bisa apa aja. Datang dari mana aja, dari luar. Atau dari diri sendiri tuh ngomong gitu. Aduh, udah gak punya uang. Aduh. Khawatir gitu, menyerap ser. Coba denger aja setelin tuh khotbahnya Pastor Pin atau khotbahnya si Melki kalau yang gak ngerti bahasa Inggris. Dengerin aja. Saya juga dengerin. Terima. Aminkan. Bahwa Yesus itu mewarisi kepada kita damai sejahtera. Mewarisi kepada kita, meninggalkan kepada kita shalom. Tuhan itu mengenakan kepada kita Injil damai sejahtera, dia sebutnya. Kaki yang kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Injil shalom.
Tuhan mau kita look up. Tuh, dengan Injil kita melihatnya bukan ke bawah, kepada kematian, kepada kuburan, ke bawah, bukan, ke atas. Di mana Yesus duduk. Kalau matematika bilang vektornya tuh ke atas. Pandang Yesus, penuh kasih. Kita disinari, nih seperti lampu menyinari. Kasihnya, ya apa tuh? Kasihnya memancar seperti matahari. Kita terima firman-Nya seperti air. Pasti berbuah, pasti bertumbuh. Sesederhana itu, saudara. Makanya dibilang tadi, good word. Kabar baik tuh. Perkataan yang baik itu good word. Kabar baik membuat kita gembira. Saudara mau hidup? Masa ketawa terus, Pak? Masa gembira terus? Masa sukacita terus? Saudara punya roh sukacita, saudara. Ya, kalau kita sukacita terus, bagaimana khawatir bisa menyelinap gitu? Atau bisa tinggal bahkan. Bisa nginep tuh dalam kehidupan orang. Orang nggak tahu sederhana seperti ini. Jawabannya cuma mendengar good word. Gospel, firman Kristus. Dan kalau hati gembira adalah obat yang manjur. Mana ada satu obat tuh bisa manjur buat semuanya gitu. Nggak ada, saudara. Tapi firman itu, hikmat itu, firman Kristus kan disebut hikmat. Menyembuhkan seluruh tubuh kita bahkan. Seluruh ya seluruh. Amin. Tapi kalau semangat yang patah mengeringkan tulang. Iya benar. Ya, broken spirit mengeringkan tulang. Broken spirit. Tapi kita mendengar firman Tuhan itu seperti dikipas itu. Ya apa tuh? Roh menyala-nyala itu sebenarnya dikipas kayak sate kan. Di apa tuh? Dikipas sehingga flame gitu, menyala. Berbahasa roh. Kalau kita nggak tahu harus berdoa apa. Nah itu kembali ya tadi Filipi 4 bagian 6b-nya. Nah dikatakan, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Artinya apa kalau ucap syukur? Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih, grateful. Karena kita udah seterima kan? Kita mohon. Kita berdoa. Kalau kita nggak tahu berdoa, kita berbahasa roh. Tapi dengan ucapan syukur karena kita sudah menerima. Maka dibilang damai sejahtera Allah tuh. Ayat 7-nya. Peace of God. Sekali lagi. Damai sejahtera Allah, peace of God, eirene bahasa Yunaninya, artinya begitu kaya, ada damai, ada prosperity, ada kemakmuran di dalam damai sejahtera. Jadi saudara terima kebenaran, tumbuh damai sejahtera, terima kemakmuran loh. Kemakmuran dengan tujuan, terima rest, tadi kan, tumbuh ketenangan, ketentraman, rest. Security, secure. Saya selalu cerita kan, ketika anak-anak kita secure, dia optimal. Sebenarnya juga saudara dan saya. Bukan berarti tenang, rest, terus males gitu. Nggak ada urusan saudara. Nggak ada hubungannya. Aktif digerakkan oleh Roh Kudus. Malah bersemangat, malah bernyala-nyala. Safety. Kenakan safety belt. Berarti apa? Kalau terjadi apa-apa aman, tranquility, tenang, harmoni semua. Ya, artinya kalau musik kan, oh harmoni katanya. Ada bassnya, ada tenornya, ada segala macam lah ya. Ada biola, ada ting 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 ting, ada ngong kali, ada duk 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 duk. Harmoni, accord tuh sama. Kenapa? Karena Tuhan yang mengatur semuanya. Mengorkestrasi semuanya untuk kebaikan saudara. Itulah peace of God. Yang melampaui segala akal, makanya dia bilang.
Nggak bisa akal kita mencernanya, bahkan melampaui segala akal. Memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Wah, kaya saudara, luar biasa. Orang kaya yang tadi saya cerita punya uang mungkin ratusan miliar, mungkin triliunan. Nggak punya. Yang saudara dan saya punya Yesus. Di dalam Yesus hati kita tenang. Tuh ya, God ya, dia menjaga itu ya. Will God menjaga itu real. Jadi dijagai dengan agresif peace tuh namanya. To God, dijaga. Protect by a military guard artinya juga. Sama tentara tuh, sama pasukan. Either to prevent hostile invasion, dari serangan, or keep the inhabitants of a basic city from fight. Jadi benar-benar aman gitu. Menjagai, membentengi itu hati dan pikiran kita. Itulah perfect peace. Dari mana? Dari kebenaran yang sudah dengar. Makanya kebenaran itu salah satu testingnya bahwa damai sejahtera. Kalau saudara yang mendengar nih, dibilang, oh ini Injil kok. Pamel itu yang nyampein Injil yang lain tuh, pilih-pilih. Mungkin ya kan. Injil yang lain bener tuh. Oh, harus ada penghukuman. Tuhan jangan lihat kebaikannya juga, lihat kekerasannya katanya, penghukumannya. Langsung kita takut sama Tuhan. Tuhan kerjasama dengan roh ketakutan. Terus dia bilang itu Injil. Bagi saya no say. No, tidak. Mana ada kasih yang sempurna, kerjasama sama ketakutan begitu. Merubuhkan semua benteng-benteng. Cemas lagi. Ketemu Tuhan takut. Mau Tuhan mau datang akhir zaman takut. Apalagi perang, apalagi inflasi, apalagi krisis, apalagi kelaparan. Oh, katanya sekarang pandemi balik lagi. Pakai masker lagi. Ada apa? Cacar monyet gitu. Takut. Wah, kita memiliki pandangan yang lain, saudara. Kita memiliki pandangan Kristus. Kristus sudah sampaikan nubuatan tentang akhir zaman. Tanda-tanda itu terjadi. Kita bersyukur. Bukan berarti tanda-tanda terjadi terus kena kita. Kita hidup di dalam perlindungan yang sempurna. Enggak, dia bilang damai sejahtera yang melampaui segala akal, memelihara hati. God tadi kan, menjagai, melindungi dengan agresif tuh tadi. Ya. Luar biasa ya. Jadi memelihara hati dan pikiran kita. Nah ini disebut berkat utama yang pertama daripada manifestasi peace of God. Ya. Jadi manifestasi dari peace of God, damai sejahtera. Amin. Ya, melampaui segala akal. Ya, dijagai. Coba kita lihat damai sejahtera Tuhan yang ajaib. Ya, saya mau kasih lihat gambarnya nih, saudara. Itu saya nyari. Ya, melampaui segala akal. Nih, orang kan suruh kasih lukisan. Ada tuh dia, Mik? Ya, nah ini. Kelihatan nggak ya? Lukisan tentang peace katanya. Orang melukis, wah ada gunung, ada bunga yang indah, ada ketenangan taman yang indah. Ada orang melukis, ada geledek, ada air terjun, ada gelora sekelilingnya, cuman gambarnya nggak kelihatan. Ya tah itu, ya tapi ada di dalam lubang itu ada sekumpulan anak-anak Raja Wali di bawah sayap induknya. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Sekeliling saudara boleh badai, bergelora, atau apapun yang terjadi. Tapi kita ada di bawah kepak sayap Raja Wali, yaitu kasih karunia.
aggressive peace of God, makanya tadi disebutnya peace, peace, ya. Perfect peace itu peace, peace, shalom, shalom. Nah, kita mau lihat Yehova Shalom, ya, dari Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 12. Ada yang ketinggal? Oke, nggak usah, nggak apa-apa, lewat ya. Hakim-Hakim 6 ayat 11. Nah, ini tentang Gideon, saudara. Ya, Gideon ada zaman Hakim-Hakim, Israel dikuasai sama Midian. Kalau udah Midian itu orang panen diambil, dirampok habis. Ya, jadi kalau keadaan kayak Israel diserang Hamas ini, kayak Hamasnya itu Israel. Ya, kemudian datanglah malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan adalah preinkarnasi Yesus Kristus. Ya, M besar, T besar. Ya, malaikat Tuhan. Dan duduk di bawah pohon tarbantin. Jadi dari awal udah tersembunyi bahwa Yesus itu menyatakan finish work, duduk, rest. Kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon, kalau Gideon sedang stres, anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Pemerasan anggur itu di bawah. Mengirik gandum mestinya di atas, ya, dikirik keluar supaya dapat bulirnya kan. Ini harus di bawah, ngumpet, sembunyi, tersembunyi bagi orang Midian. Karena kalau orang Midian lihat, hasil kirikannya diambil, ngapan makannya, ketakutan, ya, di tempat sembunyi. Tapi ketika malaikat Tuhan, Yesus Kristus ini, preinkarnasi Yesus, gambaran Yesus, ayat 13 bilang, ini 12 ya, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, itu ya. Jadi ini Allah sendiri, Tuhan sendiri, Yesus sendiri berfirman, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Tuhan menyertai Javelin, pahlawan yang gagah berani. Pak Lazarus, Pak Herdi, semua, Pak Daniel, ya, Bu Alda, Pak Ferry, Francisca, Lili, Mika, Yana. Kita disebut Gibor, mighty man of God. Kenapa? Kenapa, saudara? Pahlawan yang gagah berani. Gibor, bahasa Ibrani-nya. Karena ada Yesus. Dia adalah panglima bala tentara. Pahlawan yang memberikan kita kemenangan. Dan kita pemenang lebih daripada pemenang. Midian itu artinya strife. Midian itu artinya perselisihan, pertengkaran, perpecahan. Beda tadi dengan Airin. Shalom itu kesatuan, satu. Kalau anxious seperti Midian ini, pecah-pecah semua, mencari, nggak tenang, nggak sejahtera. Apa yang Gideon akhirnya? Dia bilang nih, saya dari keluarga terkecil, dari suku terkecil. Tuhan spesial cari yang kecil. Bahkan waktu Gideon kumpulin tentara, terlalu banyak katanya. Suruh minum, sisa 300. Karena apa? Supaya kamu jangan memegah-megahkan diri, katanya. Jadi kalau kita bicara diri manusia, upaya manusia, usaha manusia, itu selalu menyelinap yang namanya kesombongan. Makanya pastikan, saudara, peperangan milik Tuhan. Tuhan yang memberikan kemenangan. Saya hanya menerima. Yang percaya katakan amin. Ayat 22, maka taulah Gideon bahwa itu malaikat Tuhan. Sekali lagi ya, Yesus Kristus preinkarnasi ini contohnya ya. Malaikat Tuhan, M-nya besar, T-nya besar. Lalu katanya, celakalah aku Tuhanku Allah. Kenapa di perjanjian lama nggak bisa Tuhan, manusia melihat muka dengan muka. Saudara melihat muka dengan Yesus. Saudara wajahnya disinari kemuliaan Yesus, diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Di perjanjian lama tuh celaka. Tapi yang datang Yesus. Sebab memang kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka, face to face. Kalau kita nyanyi kan, face to face with you, face to face
with you. Here I stand. Kita berdiri di hadapan Tuhan, kemuliaan Tuhan, diubahkan kemuliaan kepada kemuliaan. Saudara, luar biasa privilege-nya ya. Dan Tuhan katakan ayat selanjutnya, tetapi berfirmanlah Tuhan. Inilah firman Yesus kepadanya. Shalom. Sama tuh kepada orang-orang murid-murid waktu Yesus bangkit. Shalom. Lenyap ketakutan mereka. Lenyap kekhawatiran mereka. Sekali lagi, seperti mentega di tengah terik matahari, lumer gitu, hilang, lenyap. Shalom. Fear not, jangan takut. Engkau tidak akan mati. Kenapa? Tuhan Yesus itu hidup. Kebangkitan dan hidup. Kita nggak akan mati. Yahweh Shalom. Ayat 24-nya. Bagian A aja. Lalu Gideon mendirikan mesbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Yahweh Shalom. Tuhan itu keselamatan. Yahweh Shalom. Kita katakan Tuhan itu Yahweh Shalom. Makanya saudara mendengar Injil damai sejahtera. Kalau Injil ketakutan, Tuhan nakut-nakutin, Tuhan menghukum, Tuhan masih mengejar dosa, memburu dosa, cari-cari kesalahan saudara. Mana ada shalom, saudara? Mana ada Yahweh Shalom? Yehovah Shalom. Yang ada semuanya ketakutan. Oh, ya harus takut, Pak, supaya jangan bikin dosa. Semuanya ketakutan. Pendeta pikir begitu, supaya jangan bikin dosa katanya. Rasul Paulus bilang justru kalau dihukum, di bawah penghukuman, di bawah hukum Taurat, dosa dibangkitkan. Bayangin hari-hari ini. Khotbahnya Paulus sama khotbahnya pendeta-pendeta hari ini bertolak belakang, saudara. Tapi Tuhan katakan apa? Kamu gak akan mati, jangan takut. Akulah Yahweh Shalom. Keselamatanmu bukan bikin kamu mati. Nah, tentang Midian, ya, strife, pertengkaran, perpecahan. Tadi Pastor Gabriel tuh dari Gibor tadi kan. Gibor tuh mighty man of God. Sampaikan tentang keluarga juga, orang tua dengan anak. Ini kita mulai lihat aja dari Amsal 5:24. Dibilang lebih baik tinggal pada sudut suatu rumah. Ya, sudut suatu rumah tuh udah di sudut, di rooftop katanya, di wuwungan tuh, daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Kata istri saya, untung ya istri kamu nggak suka bertengkar. Iya, dia amin puji Tuhan. Saya diberkati. Saudara bisa berdoa untuk shalom di keluarga saudara. Hubungan suami istri. Amsal 27:15. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak berhenti-hentinya menitik pada waktu hujan. Terus aja nggak berhenti-berhenti. Kalau mau ngoceh terus aja, katanya, cerewet terus aja. Siapa yang menahan angin atau kayak tangan kanannya menggenggam minyak, nggak bisa kan, meleleh aja. Menggenggam angin gimana? Atau menahan angin, menjaring angin gitu, nggak bisa. Nah, ini kenapa ayat-ayat itu? Nanti kita lihat solusinya. Amsal, ya ini tadi perempuan, istri katanya. Supaya seimbang ya laki-lakinya juga. Amsal 20 ayat 3. Terhormatlah seorang jika ia menjauhi perbantahan. Tapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Nah, belajar juga kan gitu. Emosi meledak gitu. Perbantahan. Midian tadi, strife, perselisihan. Amsal 26 ayat 20-21. Bila kayu habis, padamlah api. Bila pemfitnah tidak ada, redalah pertengkaran. Tuh pertengkaran, strife. Kenapa?
fitnah, gosip. Itu yang terjadi kan. Kalau nggak fokus Yesus tuh di gereja, bahkan menjadi sumber gosip gitu. 21, seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikian orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Orang suka bertengkar tuh kayak tadi api dikasih bensin gitulah kira-kira. Kasih kayu atau dikasih arang untuk bara. Ya tambah nyala. Itu yang terjadi, saudara. Makanya pertengkaran, perpecahan, perang, emosi. Nah, solusinya ya cara Tuhan gimana? Kita akan baca ya, Kolose 3 ayat 15. Saudara dengar kabar baik. Sama-sama katakan, saya dengar kabar baik. Saya glad, saya berbahagia. Yang ada adalah ketenangan, ketentraman. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Jadi kalau Yesus bilang Injil Shalom dan Shalomku kutinggalkan kepadamu, kuwariskan kepadamu. Banquet itu dibariskan, Tuhan kembali saudara, tapi Shalom ditinggalkan, Shalomnya Tuhan. Ya kita biar Tuhan memerintah Tuhan. Jangan kita sengaja-sengaja dong. Emang gue udah gini, emang gue orang emosian, mau apa? Gue kalau lapar suka marah nih. Suka naik darah nih. Oh, bapak gue juga begitu. Gue juga begitu. Ada orang begitu juga kan. Lu mau apa? Jangan rubah-rubah gue. Ada yang begitu, saudara. Tuhan bilang, hendaklah damai sejahtera, Shalom Kristus itu memerintah di dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Jadi kita dipanggil untuk bersatu tadi ya, Airin, Shalom, bersatu, bukan mencar, strife, perselisihan. Itu kalau kita memberikan, menyilahkan, menerima warisan damai sejahtera Kristus, memerintah. Silahkan Tuhan memerintah. Atau sekarang aja kita ngomong, Tuhan biarlah damai sejahteramu, damai shalommu memerintah atas hidup saya. Seterusnya, continue, berkelanjutan selama-lamanya. Silahkan Tuhan, saya terima. Dan saya bersyukur untuk menerima itu. Amin. Nah, langsung ayat 18 ya. Makanya ini hubungan suami istri. Nah ini cara Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti yang seharusnya di dalam Tuhan. Sekali lagi, karena ada di dalam Tuhan, suplainya dari Tuhan. Nggak bisa tunduk? Bisa, karena Tuhan. 19. Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kasihlah istrimu seperti Yesus mengasihi jemaat. Berarti suplainya dari Tuhan. Ini kan kayak hukum Taurat aja nih, jangan gitu. Ya kita kalau baca, kalau keseluruhannya secara komprehensif, suplainya dari Tuhan. Tapi kita melihat nasihatnya. Oh, Tuhan gak suka perselisihan, pertengkaran. Midian tuh yang ngabisin persediaan orang Israel. Sampai kelaparan tuh gara-gara Midian. 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Taat sama orang tua. Anak-anak, amin. Ya, di dalam Tuhan sekali lagi. Ini bukan bicara tentang moral ya, tapi bicara tentang perbedaan pendapat. Taati orang tua, taati suami istri. Keputusan terakhir ya keputusan nakoda suami di dalam Tuhan, bukan soal moral. Kalau moral, ya pokoknya kita mencuri yuk, ayo taat. Enggak, jangan mau. Bukan begitu ceritanya. Amin. Bahkan selanjutnya hai hamba-hamba. Ya ini bicara tentang karyawan atau pegawai atau orang yang bekerja. Ya bahasa Alkitabnya hamba-hamba. Oh 21 ya. Bapak-bapak jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Semua kena ya. Artinya kita
mengajarkan, mendidik di dalam supply Tuhan, kasih karunia Tuhan. Enggak Pak, anak yang kukasih ku hajar. Main hajar aja gitu. Dia nggak pikir gitu bahwa yang dimaksudnya hajar itu piudeo, ya, bahwa itu mendidik seperti bapak kepada anak. Saudara renungkan, perlu hikmat Tuhan, perlu supply Tuhan. Bapak-bapak bertanggung jawab, doakan anak-anaknya. Favor, hikmat terus bertumbuh di dalam anak-anak. Doakan anak-anak seperti tunas pohon zaitun, sengiring meja, diurapi artinya. Anak-anak laki-laki tumbuh besar seperti pohon, great di waktu mudanya. Anak-anak perempuan seperti tiang-tiang penjuru istana yang indah. Rumah tangga Tuhan yang bangun. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia orang membangunnya. Sebaliknya ya tidak sia-sia kalau kita menerima kebenaran. Amin. Masih aja gak? Dari karyawan. Hamba taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Saudara berdoa untuk kemakmuran, untuk keberhasilan bos saudara, tempat saudara bekerja. Untuk apa? Nama Tuhan dipermuliakan oleh hidup saudara. Terus 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, kalau udah bilang begitu apa artinya? Segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, kepada Tuhan. Ya, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Tuh lihat ya. Ketika kita ini anak, ya bekerja pada Tuhan ya. Kita bukan bicara lagi tentang roh ke perbudakan ya, perhambaan, tapi sonship. Tapi di dalam pekerjaan Kristus adalah Tuhan. Kita menerima, dalam konteks menerima upah, menerima semua berkat, menerima semua janji, menerima semua apa yang Yesus sudah selesaikan di kayu salib. Luar biasa ya. Makanya bagian terakhir, ya balik dari ke Filipi 4 tadi. Ayat 8-nya bilang ini, jadi akhirnya semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Itulah pikiran Kristus. Damai sejahtera yang memerintah hati dan pikiran kita. Pikiran Kristus semuanya hal-hal yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, disebut bajikan, patut dipuji. Semuanya yang bagus-bagus, indah-indah. Itulah kehidupan mulia. Jadi bagi saya justru aneh kalau orang Kristen hidup ngebunuh orang, nipu orang, selingkuh, hancur, ngancem orang, bikin rusuh. Aneh tuh ya kan, iblis tuh jahatnya di situ. Strife. Kalau dia nggak bisa masukin orang Kristen ke neraka, dia bawa neraka masuk di pikiran orang Kristen. Itu yang terjadi tuh sebenarnya. Ya kita nggak mau, nggak bisa Tuhan. Nggak bisa, please. Tuhan, saya mau bahwa damai sejahtera memerintah hati dan pikiran saya. Memerintah, silahkan Tuhan. Semua yang benar, mau. Nggak enak Pak hidup Pak, cuma benar doang. Nggak ada urusan, nggak mau. Mulia, hidup mulia, hidup adil. Susah sama sekarang saudara. Di gereja aja nggak bisa adil saudara. Boro-boro suci, kudus, itu katanya harus menguduskan diri. Boro-boro saudara, benar-benar. Ngomong sih suci, ngomong sih kudus. Kalau nggak kudus nggak diangkat katanya. Tapi nggak kudus-kudus amat saudara.
manis. Nggak ada. Jahatin orang, gosipin orang, jelekin orang. Sedap didengar. Disebut goodness tuh, kebajikan, patut dipuji. Ya udah gampang ya Tuhan, saya terima semua pikiran Kristus. Bilang, saya terima semua pikiran Kristus. Semua aspek-aspek pikiran Kristus saya terima. Kan Tuhan bilang, pikirkanlah semuanya. Ya saya terima aja. Namanya juga pikiran Kristus semua. Dan apa yang telah kamu pelajari? Nah, kita belajar nih kan. Dan apa yang kamu telah terima, kita dengar, kita terima. Dan apa yang telah kamu dengar, kita dengar. Dan apa yang kamu lihat, kalau Paulus bilang ya, daripadaku, lakukanlah semua itu. Nah sekali lagi, tuh Pak, lakukan Pak, lakukan, kerjakan. Work itu kan dari iman ke work. Bukan. Apa yang dia pelajari? Tentang kasih karunia. Apa yang dia terima? Tentang kasih karunia, tentang kebenaran dia. Yang dengar, sama aja. Lakukan semua itu artinya apa? Jangan lupa. Saya selalu bilang, di Yakobus dibilang, iman tanpa perbuatan mati. Perbuatannya jangan lupa. Jangan jadi diputar lagi sama iblis gitu. Dari iman kepada perbuatan manusia. Bukan. Jangan lupa, dia bilang. Lakukanlah semua itu. Ya sama, jangan lupa. Maka Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu. Itu buktinya dibilangnya gitu. Sumbernya siapa? Allah sumber damai sejahtera menyertai kita. Kan jelas. Sebenarnya orang tuh suka pisahin gitu. Tuh kan ada bagian manusia, ada bagian Allah. Bagian kita terima. Allah sumbernya. Dan kita udah belajar. Nggak ada damai sejahtera dari diri sendiri, dari manusia. Nah, ayat terakhir. Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh. Nah, kita teguh deh. Ya, kau jagai dengan damai sejahtera. Makanya saya selalu bilang apa? Berdirilah teguh. Berdirilah tegak. Berdirilah withstand. Kenakan seluruh selengkap senjata Allah. The armor of God. Kenakan semua kebenaran-kebenaran gospel. Terima semua. Maka dibilang damai sejahtera. Ya ini bahasa Indonesia cuma shalom gitu kan. Tapi bahasa Inggrisnya the perfect peace. Nah bahasa Ibraninya perfect peace itu shalom, shalom. Shalomnya 2 kali. Seperti grace, grace. Shalom, shalom. Kalau grace, grace. Gunung-gunung persoalan jadi tanah rata. Shalom, shalom. Ya. Sebab kepadamulah ia percaya. Ya. Jadi teguh dijagai dengan shalom. Kalau Tuhan yang jaga, aman kan saudara? Ketenangan, ketentraman tadi di Yesaya yang sebelumnya. Oke, ayat 4-nya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Percaya. Sebab Tuhan Allah ialah gunung batu yang kekal. Tuhan Yesus itu gunung batu, perisai, menara, kota benteng, kubu pertahanan, perlindungan. Semua aman maksudnya. Gunung batu yang kekal. Kokoh, teguh. Nggak goyang-goyang hidup saudara dan saya. Amin. Dia adalah Prince of Peace. Kan? Apa? Damai ya. Raja damai. Yang di dalamku. Ya karena Prince of Peace itu ada di dalamku. Warisan kita adalah shalom Yesus. Injil shalom. Itu adalah senjata Allah. Kasut kerelaan memberitakan Injil shalom. Terima saudara. Shalom yang melampaui segala akal. Saudara diberkati. Ya, saudara yang mendengar di rekaman YouTube. Saudara hidup merasa gelisah, kecemasan, ketakutan. Tidak ada pernah damai. Susah tidur. Sudah hari ini sudah mendengar tentang Yesus, Prince of Peace, Raja Damai Sejahtera. Saudara berkata, tapi saya belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Hari ini kesempatan saudara. Katakan, ikuti saya berdoa. Katakan gini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya.
Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukan saya bersama-sama Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Dan saya adalah anak yang paling dikasihi oleh Bapa. Damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hati dan pikiran saya. Selama-lamanya saya nggak takut lagi. Saya hanya menerima Injil, kabar baik, damai sejahtera, yaitu Injil Kristus, Injil kasih karunia, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, terima berkat Tuhan, basuh dengan air yang jernih, sukacita, bahagia karena kabar baik, dan itu menetap. Kita diseka dengan kain lenan halus, yaitu melalui perjamuan kudus. Kita mengingat kematian Tuhan, menerima warisan Tuhan. Karena ada kematian, ada warisan. Dan Rasul Paulus katakan, sebab apa yang kuteruskan kepadamu, aku terima sendiri dari Tuhan. Sudah menerima sendiri dari Tuhan di rumah saudara masing-masing. Ya, bahwa Yesus pada malam dia diserahkan, dia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuhku benar-benar makanan, kata Yesus, darahku benar-benar minuman. Benar-benar benefit, benar-benar menguntungkan. Kita tinggal mengakui aja, discern dalam body. Bahwa tubuh Kristus diremukkan, saudara-saudara dan saya utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Tubuh Kristus ditikam, keluar air dan darah, menghapus, taken away. Kalau di taken away, disingkirkan, udah gak ada lagi segala dosa dan kesalahan kita. Dicambuk sampai tersingkap tulang-tulangnya sebagai alur bajak tuh ya, menanggung penyakit dan sakit kita. Dan oleh bilurnya kita sudah sembuh. Terima kesembuhan Tuhan. Dibakar, digantung di kayu salib seperti film di belakang itu, antara bumi dengan langit. Dan waktu jam 12 sampai jam 3 gelap gulita. Semua dosa, semua murka, semua kutuk, semua penghukuman, semua penghakiman, semua yang harusnya menimpa kita diserap habis oleh Tuhan. Dan kita tinggal rest, bersandar di dadanya, dan berkata, sebagaimana Engkau di surga, Yesus, demikian saya di bumi sekarang ini. Sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos dalam setiap sel jaringan anggota tubuh kita. Kita terima. Seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan akarnya di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat, prosper, good sukses, berhasil dan beruntung. Kita makan daging Kristus, pakanannya, kekuatannya, dadanya, kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum terbaik diolesi butter dan madu dari gunung batu, yang bau harum, yang manis di tengah-tengah dunia yang sedang gelap gulita itu. Ada shalom yang melampaui segala akal. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Kepala sehat, Yesus, tubuh sehat. Ini tubuh Kristus, daging Kristus, tulang Kristus. Dan sudah makan ini cawan perjanjian baru, kata Tuhan, yang dimeteraikan oleh darahku untuk pengampunan segala dosa. Dosa kita diampuni tadi ya, disingkirkan, di taken away. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Tuhan melupakan, tidak mungkin pernah ingat dosa-dosa kesalahan kita. Tidak mungkin di-input untuk menjadi output yang buruk gitu, kayak tabur tuai. Tidak diperhitungkan. Di bawah terjun darah Yesus continue berkelanjutan selama-lamanya. Ya, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, katakan. Saya pewaris, mewarisi Kanaan, tanah yang mengalir, flow, berlimpah artinya. Susu dan madu, kota-kota, rumah-rumah
yang besar, yang baik isinya. Kita tidak bangun, tidak isi, tapi kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah. Kita nggak gali, kita yang minum airnya. Finansial. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima. Kita nggak tanami, kita yang makan buahnya, kata Tuhan. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Harta karun Kristus dalam berjalan tanah liat ini. Kita memilikinya. Harta itu damai sejahtera. Gandum jelai, kita makan, tidak perlu berhemat. Makanya disebut exit good land. Itu Alkitab kita itu sebenarnya. Kanaan tuh. Good book, good word. Tadi kita dengar. Firman yang baik. Buat kita hidup kita bahagia. Mewarisi dunia ini. Kesehatan, kemakmuran di bawahnya. Mewarisi berkat Abraham. Abraham dibuat menjadi bangsa yang besar. Namanya masyhur. Diberkati menjadi berkat. Diberkati dari berkat panen raya besar, manifestasi berkat dari hujan air, golden oil dari golden pipe, berkat-berkat pneumatikos, berkat rohani in heavenly places, di alam surgawi, karisma, karunia-karunia roh. Saudara, begitu mahal, overpayment, saudara, Tuhan sudah bayar. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari mengucap syukur untuk shalom Tuhan. Hidup saudara tenang, tentram. Hidup saudara kesejahteraan terus bertumbuh. Bahagia. Keluarga saudara bahagia. Shalom, shalom. Ada shalom, shalom ya.